Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, pada sore hari ini saya diberi amanah oleh AMM ya, untuk memberikan materi tentang penentuan awal bulan Komariah. Ketika itu Ustaz Ridwan mengatakan kepada saya untuk diamanahi materi metode penentuan awal bulan Komariah dari sisi astronomis seperti itu. Oleh karena itu yang akan kita bahas pada saat ini lebih cenderung kepada sisi astronomisnya, karena tanpa pengetahuan yang tepat terhadap fenomena astronomis dan fakta objektif astronomis bagaimana proses awal bulan itu terjadi, maka pemahaman terhadap penentuan awal bulan yang selanjutnya pun nanti akan tidak tepat juga pemahamannya. Oleh karena itu penting kiranya untuk memahami sebenarnya proses terjadinya awal bulan itu seperti apa secara fakta objektif, secara data astronomis seperti itu. Sehingga nanti setelah kita paham itu baru bisa berlanjut kepada kriteria-kriteria yang ada. Karena banyak juga dari pengalaman saya itu kadang-kadang orang nggak paham bagaimana sih konsep terjadinya hilal itu seperti apa, kemudian awal bulan terjadi seperti apa. Ya kadang-kadang sehingga jadi salah paham. Mereka mengatakan ya harus dilihat, kalau nggak dilihat itu ya bukan awal bulan, karena seperti itu. Oleh karena itu pada sore hari ini insya Allah kita ke depan akan membahas metode penentuan awal bulan Komariah dari sisi astronomis. Jadi pemahaman fakta empirik astronomisnya seperti itu. Perkenalan sebelumnya, nama saya Didi Jamaluddin, asal saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dulu saya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Jakarta. Kemudian alhamdulillah diperkenankan untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Status single insyaallah. Oh ini levelnya Ustaz. Jadi kemarin saya sudah bilang dengan Ustaz Tri ini, Ustaz mohon maaf karena saya baru diminta diberi amanah untuk mengisi hari ini untuk kemarin, sehingga saya minta maaf. Kebetulan laptop saya sedang rusak dan saya sedih sekali karena di situ banyak file-file astronomi di situ semua, alat di situ semua, sehingga saya harus mendadak membuat slide. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Penentuan awal bulan Hijriah tinjauan astronomis. Allah menciptakan alam semesta ini sesuai dengan sistem yang sudah disebut dalam Al-Quran Sunnatullah, Wasyamsu wal qamaru bihusban dan lain-lain, bahwa matahari, bumi, bulan itu sudah disetting sedemikian rupa menjadi benda-benda angkasa yang bermanfaat untuk manusia dalam sistem satuan waktu, dalam keseharian manusia itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ada 3 fenomena yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa bumi itu berputar pada porosnya, yang disebut rotasi bumi, yang itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang itu juga menyebabkan terjadinya terbit dan tenggelam.
Jadi kalau tidak ada rotasi bumi, artinya bumi tidak berputar pada porosnya, tidak akan ada siang dan malam, karena kita akan tetap tidak bergerak dan benda yang kita lihat ya hanya itu saja. Tapi karena kita bergerak, sehingga kita ada dinamakan yang namanya terbit. Ketika benda itu sudah muncul di timur, kemudian tenggelam ketika benda itu sudah kita tinggalkan atau meninggalkan kita sudah tenggelam dan tidak terlihat oleh kita lagi. Yang kedua adalah fenomena bahwa bulan itu mengitari bumi atau yang disebut revolusi bulan, yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bulan. Bulan itu berubah-ubah bentuk dari bulan sabit ke bulan setengah, kemudian ke bulan purnama, kemudian kembali ke bulan sabit lagi. Itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai perubahan awal bulan Qamariyah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fenomena bahwa bumi itu mengelilingi matahari, mengitari matahari, yang disebut sebagai revolusi bumi, yang itu menyebabkan pergantian musim. Pergantian musim ini kemudian menjadi sebuah satuan waktu yang kita sebut tahun, 1 tahun dari musim hujan ke musim hujan selanjutnya. Atau kalau di daerah yang lain, di Jakarta Utara, di daerah selatan, Katulistiwa itu ada musim dingin ke musim dingin selanjutnya, atau musim panas ke musim panas selanjutnya, sama saja. Yaitu satuan waktu, satu siklus dari satu musim ke musim selanjutnya, yang itu disebabkan oleh beredarnya bulan mengelilingi matahari. Nah, bulan mengitari bumi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bulan. Dan perubahan bentuk bulan ini yang kemudian disebut sebagai satuan waktu lagi, yaitu yang kita namakan sebagai bulan atau sasi, sak-sasi, rong-sasi seperti itu, karena ada siklus juga yang 30 hari, 30 hari, 30 hari. Ada benda angkasa yang sangat bisa diamati oleh manusia, dari satu bentuk purnama ke purnama lagi, atau dari sabit ke sabit lagi, seperti itu, yang kemudian itu jadikan siklus untuk penanda bahwa oh sekarang sudah berubah bulan, sudah berganti bulan dan sebagainya. Kemudian yang paling jelas adalah perubahan siang dan malam, dan itu sering banget disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran bahwa pelajarilah apa yang terjadi di dalam bumi tentang terjadinya siang dan malam. Nah itu adalah efek daripada bumi itu berputar pada porosnya, sehingga ada siang, ada malam, ada terbit, ada tenggelam, ada pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Kemudian ini ya yang kita ketahui bahwa matahari itu bintang yang kita lihat. Kemudian ada planet-planet selain bumi di sini yang sama-sama berputar mengelilingi matahari. Kemudian ini juga sama bahwa matahari itu pusat tata surya, kemudian bumi dan planet-planet mengelilinginya. Ini juga seperti itu, sama. Artinya bukan hanya di situ terlihat bahwa bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari bersama planet-planet yang lain, dan matahari pun sebenarnya tidak diam, tapi matahari juga bergerak, berputar mengelilingi pusat galaksi bersama bintang-bintang yang lain. Jadi matahari itu hanyalah salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti ini namanya galaksi Bima Sakti. Dan di dalam galaksi Bima Sakti itu ada sekitar 500 miliar bintang yang sama dengan matahari atau bahkan lebih besar daripada matahari, yang juga mempunyai planet-planet yang mengelilinginya. Di sini setiap titik di sini itu adalah bintang yang salah satunya adalah matahari. Matahari itu di sini. Di solar system itu di sini. Tata surya itu di sini letaknya. Seperti itu. Jadi matahari merupakan cuma salah satu di antara ciptaan Allah yang sangat besar, yang sangat banyak, luar biasa. Di sini sekitar 500 atau 400 miliar bintang yang seperti matahari. Nah ini, matahari ada di sini letaknya. Jadi kita cuma ada di pinggiran sebuah galaksi besar. Ini fotonya. Ini. Dan ternyata memang matahari kita ini merupakan salah satu dari bintang-bintang yang ada yang mengelilingi pusat galaksinya ini. Ya seperti tata surya lah.
planet-planet mengelilingi matahari, terus matahari bersama planet-planetnya bersama bintang-bintang lain berputar mengelilingi pusat galaksi. Nah, ini adalah galaksinya. Ternyata galaksi itu bukan cuma ini saja, tapi ada miliaran galaksi juga yang terdiri dari miliaran bintang di dalam satu galaksi. Ini ada galaksi yang sempat terdokumentasikan di foto dari teleskop yang itu sangat jauh dari kita. Yang ini juga sama dengan galaksi kita, bahwa di sini banyak sekali bintang-bintang, ada miliaran bintang-bintang yang berputar mengelilingi pusat galaksi ini. Ini juga ini namanya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda adalah galaksi yang terdekat dengan kita, yang sangat mudah untuk diamati dengan teropong. Jadi kalau kita Muhammadiyah punya teropong itu, sesekali pada malam hari kita meneropong supaya bisa melihat bahwa ini ada galaksi yang dekat dengan kita sama dengan galaksi kita, yang juga terdiri dari miliaran bintang yang bersama-sama berputar mengelilingi pusat galaksi. Yang masing-masing bintang-bintang ini, semuanya ini mempunyai planet-planetnya juga yang mengelilinginya. Ada yang mempunyai planet 20, ada yang mempunyai planet 30 dan lain-lain. Ini kebesaran ciptaan Allah. Ini juga salah satu galaksi. Ini juga bentuknya aneh-aneh. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang sebelah ini ketika malam hari difoto melalui teleskop Hubble dari NASA, terlihat bahwa di sini ada banyak sekali galaksi. Ini setiap titik ini adalah galaksi. Ini galaksi yang ketika di zoom, oh ternyata itu galaksi yang terdiri dari jutaan bintang-bintang yang berputar mengelilingi pusat galaksi. Ini juga sama. Di dalam satu ruangan yang kelihatannya kosong, hampa, yang kelihatannya berwarna hitam, tetapi ketika kita menggunakan teleskop yang canggih yang bisa menangkap cahaya sedemikian kuat, ternyata di sini banyak juga bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang terdiri dari bintang-bintang itu. Ini juga supaya cara pandang kita itu lebih luas daripada hanya sekedar bahwa kita bulan, bumi, dan matahari. Makanya bulan, bumi, dan matahari merupakan bagian daripada sebuah sistem yang diciptakan oleh Allah dari peredaran benda-benda langit seperti itu. Wa kullu fi falakin yasbahun dalam Al-Qur'an, dan setiap apa yang di dalam angkasa itu adalah berputar mengelilingi sesuatu, mengelilingi sesuai dengan edaran seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bumi dan matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari seperti ini. Makanya ini elips ya, lonjong, sehingga ada di mana bumi di sini itu ada titik terjauh, dan ketika bumi berada di sini ada titik terdekat dengan matahari. Oleh karena itu, disitulah yang namanya terjadi perubahan musim. Ketika bumi sedang dekat dengan matahari, otomatis panas. Maka di sini adalah musim kemarau. Maka di sini sekitar bulan Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus itu matahari berada di sini. Ketika dekat dengan matahari. Ketika bumi jauh dari matahari, maka yang ada adalah musim dingin. Kalau di daerah utara Khatulistiwa, atau kalau di tempat kita ya musim dingin, musim hujan seperti itu. Nah, di samping bumi itu bergerak mengelilingi matahari, bumi juga bergerak berputar pada porosnya yang menjadikan siang dan malam. Bumi juga dikelilingi oleh sebuah benda, yaitu satelitnya, yaitu bulan yang mengelilinginya dengan setia. Ketika di sini juga dikelilingi. Nah, bulan ini juga lonjong seperti ini. Nah, ketika dia berputar, pasti kan ada awal dan ada akhir. Nah, mana awal dan akhirnya? Itu yang akan kita bahas untuk kita nanti akan menentukan di mana awal bulan mulai dan di mana akhir bulan selesai, seperti itu. Ya, nah, seperti ini bentuknya. Di matahari terus berputar, tapi bulan juga terus mengikuti bumi, berputar terus mengelilingi bumi. Jadi setiap kali terjadi bulan baru, ada bulan mati. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan. Jadi ada sinar matahari kita bayangkan di sini ya, atau matahari sebelah sana. Di sini bulan yang mengelilingi, tetapi seperti ini berlawanan arah jarum jam berputarnya seperti tawaf. Nah, di sini bumi itu ada yang terkena matahari dinamakan siang ya. Arah separuh terang, separuh gelap. Yang separuh ini siang, yang separuh malam. Ini ketika maghrib
Ini ketika pagi hari subuh, ketika matahari terbit. Bumi ini berputar seperti ini. Ini kita lihat bumi dari atas ya. Dari atas kita lihat bumi, kemudian di sini bulan yang mengelilinginya. Di bulan juga ada siang malam. Nah, karena bulan itu bulat, maka sebagian terang, sebagian gelap, sebagian terkena matahari, sebagian tidak terkena matahari. Lah, yang kita lihat dari bumi adalah bagian bulan yang terkena sinar matahari yang menghadap ke bumi. Nah, seperti itu. Oleh karena bulan itu bergerak terus seperti ini, maka penampakan bulan yang bisa kita amati dari bumi itu berubah-ubah dari sabit. Nah, kalau bulan pas berada di posisi ini, otomatis yang menghadap ke bumi sebabkan seperti ini, yang menghadap ke bumi kan separuhnya ke sini. Maka yang terlihat adalah sebagian gelap, sebagian terang. Yang terang cuma sedikit. Tapi ketika matahari di sini, misalnya manusianya di sini ya, ada orang di sini berdiri, dia melihat kepada bulan. Dia melihat bulan itu separuhnya gelap, separuhnya terang. Makanya bulan itu kadang-kadang separuh gelap, separuh terang. Seperti itu. Nah, kemudian ketika bulan di sini, itulah bulan yang menghadap ke bumi seluruhnya adalah bulan yang terkena sinar matahari. Makanya bagian yang terang ini menghadap ke bumi semua. Makanya orang yang ada di bumi di sini yang malam hari ini ketika melihat kepada bulan itu terlihat bulan sempurna. Itulah yang dinamakan badar atau al-badru atau al-istiqbal. Nah, berputarnya seperti ini. Maka di sini ini titik ini yang dinamakan sebagai ijtima atau konjungsi atau iktiraf. Sama. Ketika bulan memulai perjalanannya mengelilingi bumi, start di sini startnya, kemudian sampai titik puncaknya di sini ketika bulan benar-benar bulan sempurna menghadap ke bumi, kemudian kembali lagi menuju titik akhir dan finishnya adalah di sini. Makanya bulan itu berangkat, kemudian finishnya di tempat ini, ada satu garis di sini lurus, karena di sini terdapat matahari, terdapat bumi, bulan dan matahari. Oleh karena itu ketika garis lurus, ini inilah menjadi awal dan akhir ya. Ini disebut istimewa atau awal bulan atau proses berakhirnya bulan, satu siklus bulan mengelilingi bumi, dan dari situlah yang kita namakan sebagai awal bulan Komariah. Nah, seperti itu. Nah, fakta objektif mengenai awal bulan Komariah, yaitu kita akan bahas fase-fase bulan, kemudian awal bulan dan akhir bulan. Apa itu awal bulan, apa yang disebut akhir bulan, kemudian apa itu istimewa atau konjungsi, titik start dan finishnya perjalanan bulan. Kemudian yang terakhir adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Nih, sama seperti tadi bahwa matahari kita bayangkan berada di sini ya. Kemudian ini lainnya, ini berputar seperti tadi sama. Nah, ketika bulan di sini, yang terlihat oleh mata kita yang berada di bumi adalah bulan sabit seperti ini. Kemudian ketika di sini separuh bulan separuh terang, maka yang kita lihat adalah bulannya seperti ini bentuknya. Ketika bulan berada di sini, ketika sudah separuh lebih perjalanannya yang mau kepada separuh, bulan terlihat seperti ini. Ketika sudah setengah perjalanan bulan bundar penuh, karena yang menghadap ke bumi adalah bagian yang terkena sinar matahari ini yang sedang siang di sana menghadap ke bumi semua, maka kita orang yang di bumi di sini melihat ke sana bulan sempurna. Seterusnya mengecil lagi, kemudian menjadi setengah, mengecil lagi, kemudian selesai. Ini namanya bulan mati. Karena bulan mati dinamakan bulan mati kenapa? Karena semua permukaan bulan yang menghadap ke bumi adalah permukaan yang gelap. Ini loh permukaan yang gelap ini. Oleh karena itu orang yang di bumi tidak bisa melihat bulan, baik di siang hari, malam hari, sore hari tidak bisa melihat bulan, dan yang terlihat adalah seperti ini. Kecuali dengan teleskop, itu pun adalah bulan bagian belakang yang terlihat. Ini dinamakan bulan baru di sini. Maka titik start awal di sini dan berakhir di sini. Ini juga sama, tapi ini dipindah saja matanya di sini, sama putarannya dari awal sampai tengah sampai akhir lagi. Ini namanya ijtima, ini namanya istiqbal. Nah, kemudian ketika bulan sudah mencapai akhir dari perjalanannya, kemudian ketika dia mulai bergerak lagi, jadi seperti apa ya? Seperti orang balap lari ya. Ketika sudah dari start, kemudian ke tempat start lagi, otomatis dia mulai start lagi, finish sekaligus memulai awal peredaran bulan yang baru lagi, seperti itu.
Di sinilah yang dinamakan bulan baru. Tandanya adalah ketika bulan sudah berhenti di titik finishnya ini, ketika sudah bergerak 1 derajat, bergeser ke sini sudah memulai bulan baru lagi. Oleh karena itu kita manusia yang di bumi melihatnya sebagai ketika bulan matahari tenggelam, bulan itu sudah di atas ufuk apa belum? Nah, maksudnya seperti itu. Ya, nanti akan lebih jelas lagi dengan software yang dihasilkan. Karena seperti ini ya, misalnya ya, kita berada di sini ya, kita berada di sini, bulan berada di sini, otomatis ini yang lebih gampang pakai ini saja. Ketika di sore hari ini ya, ini sore hari, ini siang hari, karena ketika kita di sini matahari berada di atas kepala kita, ini sore hari, ini ketika maghrib, ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, kita akan melihat bulan, tapi tergantung posisi bulannya di mana. Ketika posisi bulannya di sini, otomatis bulan ada di atas kepala kita atau berada di atas orang yang berada di saat maghrib ini. Tapi ketika bulan di sini, otomatis dia akan melihat ke barat, melihat kepada matahari tenggelam saat matahari tenggelam. Sama juga ketika awal bulan terjadi ini sudah bergerak 1 derajat, orang yang berada di titik maghrib ini akan melihat kepada arah barat dan melihat matahari tenggelam, kemudian melihat bulan itu sudah di atas atau belum, sudah di sini atau belum. Kalau bulan masih di sini, otomatis bulan dinamakan tenggelam terlebih dahulu. Nah, ini lah kemudian kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah itu apa? Kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah itu namanya wujud hilal, karena kita menganggap bahwa setiap kali bulan sudah selesai finish di sini dan mulai bergerak sedikit saja ke sini, sudah memulai awal bulan baru lagi gitu. Karena ketika bulan sudah mengelilingi bumi secara sempurna dan selesai kepada titik istimewa lagi di sini, titik startnya lagi, ketika bergeser ya sudah memulai perjalanan bulan baru. Oleh karena itu terlihat atau tidak dari bumi, yang penting secara astronomis, secara perhitungan bulan itu sudah di atas ufuk, walaupun tidak terlihat, artinya bulan sudah memulai perjalanan baru lagi. Itu sudah dinamakan bulan baru, seperti itu. Itu yang dinamakan wujud hilal. Contoh dalam realitanya, ketika kita melihat ke arah barat tanggal 29 Sya'ban, tanggal 29 Ramadan, atau di akhir bulan yang sedang berjalan, kita melihat ke arah barat setelah terjadi istimewa. Misalnya terjadi istimewa siang hari, kemudian ketika siang hari ya, siang hari di sini terjadi, sore harinya kita melihat ke arah barat, bulan sudah di atas atau belum? Artinya bulan sudah memulai perjalanan baru atau belum? Nah, bulan itu ketika sudah di atas ufuk, berarti dia sudah memulai perjalanan baru menuju revolusi lagi, menuju perjalanan lagi mengelilingi bumi. Oleh karena itu, berapapun tinggi derajatnya, yang penting dia sudah di atas ufuk dan sudah terjadi istimewa, dan istimewa terjadi sebelum maghrib, itu yang dinamakan kriteria wujud hilal. Tapi kalau menurut orang yang berpegangan kepada ru'yat, tidak peduli tingginya berapa, yang penting ketika sore hari matahari tenggelam tanggal 29 melihat ke barat, matahari tenggelam ini terlihat apa tidak? Kalau tidak terlihat ya tidak memulai bulan baru, kalau terlihat ya memulai bulan baru, seperti itu. Tidak peduli tingginya berapa. Itu kalau yang berpegang murni kepada ru'yat. Sedangkan pemerintah menggunakan 2 derajat dan 3 derajat. Menggunakan kriteria tingginya berapa dulu. Kalau 2 derajat di atas ufuk, ini kan 7 derajat ya, ini namanya 7 derajat. Ini kriteria Danjon. Danjon itu seorang astronom dari Perancis. Dia mengatakan tidak mungkin bulan itu bisa terlihat di bawah 7 derajat. Oleh karenanya seorang astronom Perancis Danjon ini mengatakan minimal itu harus 7 derajat, itu standar minimal. Kalau kurang dari 7 derajat tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala telanjang, oleh mata kita gitu, oleh baik teleskop ataupun oleh tidak pakai teleskop apalagi. Karena pengaruh sinar cahaya ini sangat terang. Oleh karena itu, ketika matahari sudah tenggelam, setelah itu, sedetik setelah itu, cahayanya kan masih sangat terang sekali, bahkan seperempat jam, bahkan setengah jam setelah itu cahaya masih sangat terang sekali. Sementara posisi bulan itu masih sangat dekat dengan matahari. Makanya keterlihatannya itu sangat susah sekali seperti itu. Makanya menurut Danjon harus 7 derajat lebih. Kalau kurang dari 7 derajat tidak bisa. Nah ini imkan ru'yah kriteria maghrib. Perbedaan imkan ru'yah
dan ru'yah dengan Muhammadiyah apa? Karena Muhammadiyah sudah tidak mementingkan lagi keterlihatan bulan oleh mata, ya. Karena yang menjadi inti daripada perintah puasa adalah masuknya bulan Ramadan. Sama sebenarnya mereka juga ketika berpuasa yang menjadi patokan adalah masuknya bulan Ramadan, tetapi perbedaannya bagaimana cara kita mengetahui bulan Ramadan sudah masuk atau belum. Nah, kalau menurut Muhammadiyah, kalau bulan itu sudah selesai peredarannya mengelilingi bumi, itu ya sudah dinamakan awal bulan walaupun tidak terlihat oleh mata. Tetapi bagi mereka yang berpegang kepada hadis, mereka mengatakan harus 2 derajat. Karena 2 derajat inilah batas minimal bulan itu bisa terlihat. Maka mereka masih mempertimbangkan keterlihatannya itu. Makanya hisab imkan ru'yah itu sebenarnya perpanjangan dari ru'yah saja. Karena mereka masih mempertimbangkan yang namanya terlihatnya hilal. Makanya imkan itu kan kemungkinan ru'yah. Imkan ru'yah artinya kemungkinan bulan bisa terlihat oleh mata. Seperti itu. Itu 2 derajat dari ufuk tinggiannya. Kemudian 3 derajat jarak antara bulan dan matahari. Ini namanya kriteria imkan ru'yah Mabim, Departemen Agama pemerintah itu menggunakan ini 2 derajat dari ufuk, 3 derajat sudut elongasi. Seperti itu. Terus, nah ini posisi bulan itu kadang-kadang di selatan matahari ketika tenggelam. Jadi ketika matahari tenggelam ya, kadang-kadang di selatan matahari, kadang-kadang di tengah matahari, kadang-kadang di utara matahari. Dan ketinggiannya bisa di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Seperti itu. Nah, ini wujud hilal. Yang penting bagi wujud hilal adalah bulan sudah di atas ufuk, maka itu sudah masuk bulan baru. Nah, ini contoh hilal ini. Jadi hilal ini tanggal 31 bulan 7 2011 jam 17.50 ketika matahari tenggelam, hilalnya masih sangat terang sekali. Hilalnya di sini nih, tapi tidak terlihat oleh mata. Yang bisa melihat hanyalah citra yang sudah diedit di komputer. Lihat ya. Ini juga sama. Ketika matahari tenggelam, bulan sudah di atas ufuk, 1 derajat lebih 28, tapi bulan tidak terlihat. Sama juga, ini sudah 6 derajat malah. Tetapi memang cuaca Indonesia tidak memungkinkan, makanya tidak memungkinkan untuk terlihat. Kalau kita menggunakan standar ini terus-menerus, maka ya kita tidak akan tepat berpuasa di waktu yang tepat. Karena kita tidak melihat hilal, maka kita berpuasa esok hari. Padahal seharusnya hari itu sudah memulai bulan baru, karena bulan sudah di atas ufuk. Hanya karena tidak terlihat saja. Seperti itu. Itu yang dikeluhkan oleh Muhammadiyah. Oleh makna itu Muhammadiyah memakai wujud hilal. Ini ada saya punya software yang memudahkan untuk kita bisa memahami proses terjadinya bulan baru seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini. Jadi ini ya, ini bulan terus berjalan mengelilingi bumi. Sementara bumi juga terus berputar. Ini matahari di sini ya, matahari di sana, bayangkan di sana. Terus ketika bulan di sini, stop. Bulan yang terlihat seperti ini dari kita. Dan ketika kita berada di satu tempat di sini atau di sini atau di mana saja, kita akan melihat bulan seperti ini bentuknya. Nah, ini akan berputar terus. Ini sampai 30 hari atau 29, sekian hari. Nah, inilah yang dinamakan ijtima. Itu titik di sini, ijtima. Sebentar, saya pakai animasi. Jelas nggak gambarnya? Oh, nggak jelas ya.
Nah seperti ini. Nah di titik inilah kan bulan berputar ya. Nah ini istimak namanya. Putar lagi, istimak lagi, putar lagi, istimak lagi. Ini setiap bulan terjadi seperti ini. Istimak, istimak, istimak lagi. Nah ketika istimak terjadi ini, ya kan, bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah ini 0,0%. Jadi ini derajat lurus. Kemudian ini ya, ini kan kita tetap berputar terus, sedangkan bulan berada di posisi istimak. Misalnya istimak terjadi di siang hari di tempat kita berdiri ini di sini di Indonesia. Setelah sore harinya, nah ini sore kan, matahari tenggelam. Kita melihat ke arah matahari di sini. Ketika matahari tenggelam, bulan itu sudah di atas atau belum? Karena ketika bulan posisi di sini, ini, nah ini kita melihatnya seperti ini. Nah, kita melihatnya seperti ini. Nah, kita melihat ke barat seperti ini. Coba ya. Nah, ini kan siang hari ya. Sore ini siang. Sore hari. Ini pagi, matahari terbit, bulan mengikutinya di belakangnya. Kemudian ketika matahari tenggelam, nah, itu kita melihat ke arah barat sini. Bulan sudah di atas ufuk apa belum? Nah, kalau bulan sudah di atas ufuk, berarti bulan sudah memulai bulan baru. Tapi kalau bulan tenggelam lebih dulu, contohnya seperti ini, ya, nih. Nah, ini kita siang hari, ini siang hari ya. Kita berada di Indonesia ini, siang hari, kemudian siang, sore. Ketika menjelang maghrib kita sudah berada di pantai misalnya. Melihat ke selatan atau melihat ke barat. Nah, ketika matahari tenggelam, bulan di bawah ufuk, di bawah ufuk. Karena bulan tenggelam lebih dulu. Ini yang dinamakan bulan belum wujud atau bulan belum lahir, seperti itu. Nah, ketika bulan sudah di atas ufuk, artinya bulan sudah bergerak ke sini. Nah, sudah memulai. Dan titiknya di sini ya, titik startnya di sini, finishnya di sini. Ketika sudah finish, bulan melangkah lebih. Nah, di sini sudah di atas ufuk nih, lihat di atas ufuk. Ketika matahari tenggelam. Nah, ketika matahari tenggelam sudah segitu. Maka keesokan harinya lagi ketika matahari tenggelam lagi, bulan sudah geser lebih ke sini lagi. Makanya orang yang di bumi melihat kepada matahari tenggelam, nah bulan sudah lebih tinggi. Ya kan? Esoknya lagi bulan sudah di sini. Ketika matahari tenggelam, kita menghadap ke barat, mata bulan sudah lebih tinggi lagi di sini. Ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus seperti itu. Nah ini, lihat. Dan terjalannya ini. Nah, matahari tenggelam, kemudian terbit, kita pelankan ya. Matahari terbit tenggelam, nah bulan sudah di atas ufuk lagi. Terus ini matahari terbit lagi, kita melihat matahari terbit tenggelam, bulan sudah bergerak ke sini, sehingga bulan lebih jauh lagi. Terus, nah ketika bulan di sini, nah ini yang terlihat oleh mata kita. Ketika bulan di sini, kita melihat ini yang tampak oleh kita ketika kita melihat bulan di sore hari ketika matahari tenggelam. Dan ini akan tenggelam lagi karena kita akan bergerak terus. Nah, maka bulan dan matahari pun akan tenggelam. Nah, sudah bisa dipahami ya. Nah ini yang terlihat dari kita tuh ini gambarnya. Ketika bulan di sini, kita terus berputar. Ini matahari di sini. Ini yang terjadi di langit kita seperti ini. Matahari terbit, ya sudah tenggelam, sudah terbit lagi. Sementara itu bulan terus berjalan
sampai kepada titik ijtima lagi. Buat titik ijtima lagi. Nah, titik ijtima di sini nih. Nah, titik ijtima ini kemudian, nah ini terjadi ijtima pada sore harinya. Nah, kita melihat ke arah timur, ke arah barat, dan kemudian tenggelam, dan sudah ada cukup apa belum. Nah, inilah yang dinamakan proses terjadinya awal bulan baru. Artinya bulan sudah bergerak dari sini ke sini atau belum, seperti itu. Ya. Nah ini, ya. Ini malam hari, ini tengah hari, ini matahari terbit, ini matahari tenggelam. Seperti itu. Ini animasinya seperti ini, proses terjadinya awal bulan Qamariyah atau awal bulan Hijriah. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti boleh ada pertanyaan atau tanya jawab, silakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini bisa saya sampaikan karena ini berkaitan dengan dimensi astronomis dari terjadinya awal bulan Qamariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi pemaparan bagaimana bulan yang sering kita perdebatkan setiap Ramadan itu bagaimana berputar. Yang tadi ditinjau dari sisi astronomisnya. Nah, oleh karena itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan, karena kita berpedoman pada hisab yang dipedomi oleh majelis taklim, insyaallah kita besok Ramadan itu mulai tanggal 28 Juni atau berbarengan dengan hari Sabtu. Jadi nanti malam Sabtu kita sudah tarawih, dan Sabtunya kita sudah Ramadan. Ya, dari pemaparan dari Mas Dedi Jamaluddin tadi, dari peserta monggo yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. 1, 3 pertanyaan dulu. 2, 1 lagi. Yang Ahmad ada? Ada. Nanti 3 yang depan. Monggo. Silakan disiapkan dan nanti ke depan. Karena kita ini disiarkan langsung oleh radio streaming diy.radiomu.web.id. Monggo yang ingin bertanya ke depan untuk bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Edgar dari KMM Sleman untuk cabangnya, dan Saintek dari komisariatnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, di situ dari berbagai pendapat mengenai awal Ramadan, yaitu yang versi Wujudul Hilal, Imkanur Ruqyat, bahkan ada yang versi melihat ombak air laut versinya Jemaat An-Nazir ini ya Pak. Itu bisa dibuktikan nggak Pak? Satu Ramadannya itu dengan itu. Salah satu buktikannya itu dengan yang cukup familiar di masyarakat itu adalah melihat tanggal 15-nya Pak. Tanggal 15 jika bulan itu sudah bundar dan terang benderang, itu pendapat tradisional itu bilang itu sudah masuk tanggal 15 bulan Qamariyah. Itu berdasarkan ilmu astronomi secara umum itu benar atau Mas? Saya pernah dengar jawaban dari Profesor Thomas Jamaluddin, profesor yang selalu mengkritik kita, mengkritik Muhammadiyah terhadap teori wujudul hilalnya, dan dia bilang kalau teori wujudul hilal itu adalah teori yang
usah ketika sidang isbat tahun 2011 ketika penentuan satu Syawal itu menyakiti hati kita benar itu. Dan beragam uji sabaran saya selaku warga Muhammadiyah. Dan itu saya mendengarkan pemaparan dari beliau itu belum tentu bulan tanggal 14 15, tapi saya masih nggak percaya, kayaknya itu subjektif itu. Kayak pernyataan dari Profesor Thomas Jamaluddin namanya subjektif. Pertanyaan saya itu. Menurut beliau gimana? Menurut beliau gimana? Menurut beliau itu nggak, barangkali itu bisa 14 atau 15 katanya beliau, Pak. Tapi itu saya kok nggak percaya sama saya. Saya nggak percaya dengan jawabannya, karena subjektif jawabannya Pak. Jawaban dari Prof. Thomas Jamaluddin, Pak. Kemudian tuh masalah, aku pengen ngomong tentang masalah ulil amri ya, Pak. Kata Muhammadiyah itu, kata orang luar, Muhammadiyah itu nggak ikut ulil amri, nggak takut ulil amri karena nggak puasa ikut ikutan pemerintah. Tapi lihat kemarin 9 April dan besok lagi 9 Juli kita kan pada nyoblos dulu, itu berarti kita adalah tanda kalau Muhammadiyah itu taat kepada ulil amri karena ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin nasional 5 tahun ke depan. Itu bukti Muhammadiyah juga taat pada ulil amri. Jadi jangan pandang ulil amri, taat pada ulil amri itu ketika ikut puasa barengan sama pemerintah. Itu aja pertanyaan saya sama opini saya terkait dengan fenomena ulil amri, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mengganggu Mas Ega. Minta tolong kantor media yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Riza. Yang pertama saya mau menanyakan kalau untuk sistem yang dianut Muhammadiyah ataupun non Muhammadiyah itu di antara negara-negara di mana penduduknya adalah Muslimnya, itu negara mana saja yang mengikuti versi Islam atau ya? Kemudian yang kedua, kalau di Mekah sendiri di mana selalu kalau di beberapa media itu sering membandingkan pada saat pemerintah menggunakan ruqyah untuk penentuan awal bulan, kadang-kadang dibandingkan Malaysia sama dengan Indonesia, Mekah ikut Indonesia. Kalau Mekah sendiri itu sebetulnya yang dianut apa? Terus ketiga, seperti Mas yang barusan nanya tadi kan, kecenderungan orang dengan perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan sebuah perdebatan, kemudian mungkin cenderung kepada kebencian. Nah, sementara Muhammadiyah sendiri atau Islam sendiri itu menganjurkan keberadaan agama itu adalah rahmatan lil alamin. Di satu sisi ada juga kita perlu mengikuti ulama dan umarok. Nah, pada saat posisi Muhammadiyah mungkin menterinya saat itu bukan berasal dari Muhammadiyah. Apakah ada semacam saya nggak bicara ini ngalah atau menang, tapi pada intinya ya untuk kesatuan umat, karena memang orang selalu bilang perbedaan adalah daya, tapi saat Islam muncul dengan sebuah perbedaan yang kontradiksi diantaranya itu kan kadang-kadang menimbulkan image Islam itu sendiri tidak baik di mata umat yang lain, sehingga upaya kita untuk berdakwah sendiri kadang-kadang bahwa Islam sendiri gontok-gontokan di dalamnya. Nah, mungkin 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal dari UAD. Pertanyaan saya yang pertama mengenai waktu ya. Jadi di dalam aturan dijelaskan pada waktu sepertiga malam
itu Allah langsung turun ke bumi. Nah itu sepertiga malam itu waktu Indonesia atau waktu negara mana gitu. Terus yang kedua, apakah betul pada zaman Nabi dulu bulan pernah terbelah jadi dua bagian? Dan apakah ada bukti nyata yang menjawab hal itu? Jadi bulan pernah terbelah jadi dua. Demikian pertanyaan dari saya. Kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya dari semua. Monggo, Mas Dedi. Untuk pertanyaan ini jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, Mas Enggar yang sangat semangat sekali ya. Pertanyaan pertamanya berkaitan dengan ulul amri ya. Bukan tentang itu. Penentuan 15. Oh, tentang 15. Ya, 15. Untuk memverifikasi bahwa awal bulan kita yang pernah kita mulai kemarin itu benar atau salah, memang sebenarnya bisa dengan menggunakan tanggal 15-nya ketika bulan purnamanya itu. Ketika bulan purnamanya itu, misalnya gini ya, misalnya baru tanggal 13 kok bulannya sudah purnama. Berarti kemarin kita mau mulainya telat gitu loh. Oh, sekarang baru tanggal 13, kita baru 13 hari puasa ya. Kok bulan sudah purnama? Artinya ketika matahari tenggelam, bulan itu di timur muncul bulan sempurna. Itu berarti bisa kita pastikan bahwa kita kemarin memulai puasanya telat, karena seharusnya kita memulai puasanya lebih dulu sehingga kita tepat tanggal 14 Maret 15 itu baru kita melihat bulan sempurna. Tetapi baru tanggal 13 kok sudah bulan sempurna, otomatis berarti kita salah memulai awal Ramadan kita kan seperti itu. Itu sebenarnya secara astronomis bisa, tetapi kan secara kenyataan, secara faktual itu kan tidak bisa sesederhana itu. Yang pertama karena memang faktor sosiokultur dan lain-lain. Pembuktiannya itu nggak bisa, susah. Misalnya ya kita akan membuktikan, oke kita misalnya mau mulai hari hari Jumat, terus yang lain mulai hari Sabtu. Kita buktikan nanti ketika tanggal bulan purnamanya tanggal 14 itu tanggal 15. Itu pun nanti akan debatable karena mereka pun tidak bisa, mereka nggak bisa terima karena bulan purnama itu kadang-kadang di tanggal 14, kadang-kadang di tanggal 15. Kemudian bulan sempurnanya bulan purnama itu kan tidak tepat di pada sore hari atau malam hari atau pagi hari, karena secara astronomis memang perjalanan bulan ini ya ini mengelilingi matahari, perjalanan bulan mengelilingi bumi, itu kan tidak tepat 29 hari, sekian seperti itu kan, sehingga tengah-tengah antara 29 hari, 44 jam, 12 jam 44 menit itu ya, 2,8 detik itu lebih tepatnya, itu kan tidak bisa kita tetapkan jam berapa. Soalnya kita memulai bulan barunya pun kita baru maghribnya, padahal bulan ketika maghrib misalnya ya, ketika maghrib bulan sudah di sini posisinya. Otomatis sebenarnya ketika kita memulai pergantian harinya itu sore hari ketika maghrib, padahal istimewa terjadi siang hari atau pagi hari, maka ketika kita beranjak beberapa jam dari terjadinya istimewa atau garis lurus atau garis startnya bulan menuju perjalanan barunya itu pagi hari terjadi, seperti tahun 2007-2008 itu istimewa itu terjadi pagi hari. Artinya titik startnya bulan mengelilingi bumi itu sudah berakhir di pagi harinya tanggal 29. Otomatis ketika sore harinya bulan sebenarnya sudah berjalan beberapa jam seperti itu. Otomatis ketika sudah bulan beberapa jam, nanti ketika tanggal 15-nya itu bulan pada sore hari berbeda dengan tanggal 15-nya bulan kemarin. Bulan sempurnanya itu loh. Nah, ukuran bulan sempurnanya apakah kita bisa memastikan dengan kecuali kalau sama-sama menggunakan fakta objektif astronomis, sama-sama menggunakan perhitungan astronomis dan kemudian dengan fotografi astronomis. Ini bulan sempurna, ini tidak bulan sempurna, karena tidak setiap bulan juga ada bulan sempurna, karena bulan itu kan tidak tetap posisinya.
kadang-kadang di sebelah utara bumi, kadang-kadang ada di sebelah selatan bumi, tergantung perputarannya mengelilingi kita dan kita mengelilingi matahari. Sehingga untuk menentukan ini tengah-tengahnya karena ini sudah bulan sempurna